Daripada riwayat santri-santri beliau di Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur, membaca sholawat di bulan Rabiul Awal kemarin ya, di dekat Rajab, 12.000 kali membaca sholawat. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa jasadihi fil ajsad wa qabrihi fil qubur wa al alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 12.000 kali dibaca. Beliau mengatakan, ini ajaib ya. Ajaib. Apa beliau katakan? Siapa kita itu baca sholawat itu, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa jasadihi fil asad wa jasadihi fil ajsad wa qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, itu 12.000 kali. Nanti begitu seorang fulan itu membaca sholawat beliau itu di dalam barzahnya ya, jadi udah barang tentu ini apa, fadilah mu'jizatul kabair min rasul, pasti itu apa, akan melihat orang itu satu pintu ya, di dalam alam barzahnya yang nyambung ke magam Madinah Al-Munawwarah, magam Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, jadi kita hidup selama di dunia aksar min sujud, banyak kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dilihat Rasul, untuk kita mendapatkan sir daripada nur Muhammad, cahaya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ba'da subuh ini Al-Fakir memohon izin untuk sedikit kalam. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri manfaat. Allah beri manfaat, yang dikatakan an-nasihatu minad din. Nasihat itu dari agama. Wa dinullah, dan agama minallah, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ba'da subuh ini. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Fakir hormati Ustaz Omah selaku DKM Musala apa? Musala Riyadul Jannah. Mudah-mudahan Allah syafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Mang Mul dan kepada antum semua, mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan antum qabul hajat, syafiah badan, dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nur Muhammad, ya, cahaya Rasulullah SAW. Ada di dalam Al-Quran ini hikmah. Ya, hikmah ini sesuatu yang tercuat, sesuatu yang nampak, zahir wa batin, sesuatu yang bisa menjadikan seorang itu mempunyai amali akhlakul karimah daripadanya Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan di diri Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW ini
yang membuat kita ini terpengaruhi, ya, yang membuat kita ini menjadi baik. Bahkan dari zaman sebelum wulid lahir Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha ini sesuatu yang dikatakan cahaya zatiyah Al-Mustafa yang disifatkan di seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal nas, manusia ini, wa basyarun lakal basyar, Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mukrimal makhlukat. Dia nabi, disifatkan Allah Subhanahu wa taala ini dengan kemuliaan Rasulullah. Iya. Sehingga pun kita menjadi abdun soleh insyaallah. Amin. Karena mengikuti akhlak, bagaimana ibadah, bagaimana muamalah, bagaimana meyakini hubbil sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsar min sholawat, ya, Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal banyak kita bersolawat ke Nabi Muhammad SAW. Al-Musid al-Muhadis, Al-Kutub, yang mulia Al-Habib Abdullah Ibn Al-Musnid Al-Kutub, yang mulia Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, yang kemarin dihaulkan di Malang, Jawa Timur. Ini Habib di sini di Kuningan, di Cibingbin. Mudah-mudahan Habib berkah antum, dapat berkah. Beliau memberitahu kabar di bulan Rabiul Awal ini untuk kita banyak bersolawat ke Rasulullah sampai ya, bertanya orang di sana kepada beliau, ya Habib, apa fadilah aku membaca maulid? Kata Imamul Habr, dia punya gelar Imamul Habr, dari ayahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, Al-Muhaddis, Al-Musnid. Beliau ini, ya, sedikit riwayat Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, apal 4 juta hadis. 4 juta hadis, bayangkan. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, ya, itu beliau hafal 1.500.000 hadis. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu apa 1 juta hadis, bayangkan. Ini Sayyid min zuriyah Abna Fatimah Az-Zahra bintir Rasul, zuriyah Sayyidina Muhammad SAW. Ini beliau luar biasa. Imam Al-Habr ini Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Jazau, akan berpulang orang itu yang membaca maulid Nabi SAW bi husnul khitam, mendapatkan husnul khatimah, bayangkan. Ya, beliau suruhkan kita ini, ya, selama hidup beliau dulu, daripada riwayat santri-santri beliau di Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur, membaca solawat di bulan Rabiul Awal kemarin, ya, ini dekat Rajab, 12.000 kali membaca solawat. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah, wa jasadihi fil ajsad, wa qabrihi fil kubur, wa al alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 12.000 kali dibaca. Ya. Beliau mengatakan, ini ajaib ini. Ajaib. Apa beliau katakan? Siapa kita itu baca salawat itu, ya, Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah, wa jasadihi fil asad, wa jasadihi fil ajsad, wa qabrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, itu 12.000 kali. Nanti begitu seorang fulan itu membaca salawat beliau itu di dalam barzahnya, ya, ini udah barang tentu ini apa fadilah mukjizatul kabair min Rasul, pasti itu apa akan melihat orang itu satu pintu, ya, di dalam alam barzahnya yang nyambung ke magam Madinah Al-Munawwarah, magam Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Jadi kita hidup selama di dunia aktsar min sujud. Banyak kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dilihat Rasul, untuk kita mendapatkan sir daripada nur Muhammad. Cahaya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi menyampaikan ayat ini tanda keikhlasan seseorang
dalam kitab Riyadhus Shalihin, tanda keikhlasan seseorang dalam dia mengenali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia menyerahkan hidupnya dengan mengerti, mengetahui cahaya ini. Sampai itu diriwayatkan Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Muhaddis Nabi Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih Malang, seperti itu fadilah as-salawatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah golongan kita orang yang banyak salawat ke Rasulullah, yang akan mendapat syafaat Nabi SAW. Jadi akhlakul karimah Sayyidina Muhammad SAW ini penuntun kita ke ila sidrah, ke salat, dalam salat. Maka dikatakan as-salat mi'rajul mu'min, ya, akan membawa ruh kita ini mempunyai hidangan kelezatan ukhrawiyah yang akan menata hidup kita. Sehingga dengan kita mengenali Ar-Rasul, mengkafahkan, mencukupkan ibadah kita hamba Allah. Sujud cukup, qabliyah cukup, zuhur qabliyah, ba'diyah, rawatib cukup. Ini orang nggak bisa bikin susah orang. Orang baik nggak bisa susah orang. Ya? Khairul amal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan dikatakan man amila amalan shalihan fali nafsih. Sebab kita melakukan amal baik untuk diri kita sendiri. Wa man asa'a falaiha. Andai terus orang itu melakukan perbuatan dosa apa segala macam, dia belum mau bertobat kepada Allah. Maka dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi, mufassir Mesir, dikatakan beliau radhiyallahu an, bahwa Allah akan menjadi kekasih seorang hamba itu yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata belum hamba itu enggan untuk bertobat kepada Allah, Allah akan menjadi penawarnya. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah, lihat Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita lihat dari pandangan mata ini fana, ya, tapi tarbiyatul ulah, ya, dari mana kita memiliki ruh. Allah berikan itu kehidupan, kita lahir, Allah beri rezeki, Allah sudah tentukan, ya, amal-amal kita adalah hal mahfud. Allah sudah tentukan kemana hidup fulan seorang itu akan menjadi apa orang itu, kata dan seterusnya sampai akhirat orang itu. Bayangkan, kenapa rahmat Allah berikan kepada orang itu? Karena sabab Anur Muhammad, karena sabab zatiyah yang Allah letakkan di diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahkan sifat yang Allah betikkan dalam wajhur Rasul. Hati-hati, wajah Nabi yang akan dilihat seorang mukmin yang akan salat, yang mendirikan salat, yang ia dilihat Allah Subhanahu wa taala dengan mutlak, dengan pandangan yang sekiranya Allah memperhatikan orang tersebut karena mengingatkan dia Allah Subhanahu wa taala kepada Habibullah, kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap ampunan Allah atas dosa-dosa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia. Allah pasti akan mengampunkan, memaafkan dosa-dosa kita. Seberapa kita bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Lihatlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kita karena kita mengikuti ittiba' Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan memberikan futuh kepada hati kita. Allah akan memberikan nur cahaya itu. Allah akan memberikan segala macam kebaikan aksar min khairiyah. Banyak daripada kebaikan itu lantaran sujudnya kita, enggak sekedar daripada sujudnya kita. Dari kita banyak lidah kita menyebut nama mukrimul makhluqat, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan kita tertidur nyenyak kalau kita enggak Allah tidurkan bisabab sunnah ar-rasul. Kita enggak akan pernah bahagia, benar-benar bahagia, merasakan kehakikian yafrah, bahagia illa birahmatillah, kecuali daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Katakan itu semua pemberian Allah, qul bi fadlillah. Semua pemberian Allah wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. Fabidzalika, daripada itu
Falafrahu, disuruh kita berbahagia. Aku tidak tidur dalam kalimat-kalimat kedustaan, tapi aku hidup untuk aku nahi mungkar, tegas dalam melihat sesuatu yang yang ingkar dari pandangan mataku, dari pendengaran telingaku. Karena aku mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan di akhirat nanti di as-siratal mustaqim. Setiap aku salat, aku sebutkan namanya. Aku selalu mengingat dia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mengatakan kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sehingga terus orang itu di akhir salatnya dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Allah berikan penghormatan. Kenapa? Karena mukrimul makhluqat. Kemuliaan yang Allah berikan dalam dirinya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan. Orang yang banyak enggak pernah meninggalkan salat. Orang yang selalu keras dalam melihat kemungkaran, dalam melihat maksiat, jauh daripada perkara-perkara yang Allah haramkan, jauh daripada kesesatan, jauh dari mengenali sesuatu yang enggak bermanfaat, tapi melihat pandangan-pandangan daripada akidah dalam satu pemahaman yang Allah berikan di dirinya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adinu Muhammad, agama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita melihat surga kita melihat kebaikan Allah, kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, demi Allah. Wallahi demi Allah, ketika kita banyak bersalawat ke Nabi Muhammad, akan melihat kita wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, aku beristighfar, aku bersalawat udah banyak, Bib, tapi enggak kuat. Allah akan berikan laduni. Allah akan berikan satu kekuatan karena ikhtiar usaha kita. Ya, di saat Allah melihat hambanya, karena seorang hamba itu memandang, mendengar, berbuat atas dasar ikhlas, atas dasar ia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini untuk mengibadah kepadanya Allah. Allah buat seluruh yang di atas itu sebagai tanda kebesaran Allah, ketinggian. Yang kita melihat tinggi, nggak ngerti kita lah ya. Kalau nggak ada itu langit, nggak paham kita yang tinggi. Allah mampu. Allah datarkan semuanya, mampu Allah. Andai kata Allah nggak buat satu suara, Allah nggak akan jadikan telinga kita. Allah andai kata nggak buat satu keadaan, mungkin kita kaku, nggak ada fa'il pergerakan kita. Kita maf'ul, Allah fa'il, yang menggerakkan segala kehidupan di dunia ini. Ya, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala membuka itu hati kita. Wallahu la yanzuru ila aswarikum. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan Allah enggak melihat kepada rupa kita. Wala ila ajsadikum. Dan Allah enggak melihat kepada kebisaan segala macam daripada bentuk rupanya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati. Hati yang dilihat Allah Subhanahu wa taala berarti ada hubungan batinnya wa zahiriyah dan yang nyata. Banyak kita bersolawat wajhur Rasul, akan kita menghadirkan di hati kita wajah Nabi Muhammad SAW. Kita akan merasakan hadirnya Rasulullah. Kenapa? Karena di saat kita menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Rasulullah langsung memberikan salawat itu kepada kita. Allah hantarkan salawat itu kepada hamba ini. Dan seraya Allah suruh malaikat-malaikat Allah, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Itu kebesaran wajhur Rasul. Dan Nabi katakan, ana abduhu wa rasuluh. Aku hambanya dan utusannya. Begitu tawadhu Rasulullah SAW. Akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Naif kita manusia kalau kita enggak bisa mengikuti akhlak Rasulullah. Bersangka-sangka akan Nabi, walaknat ini hati-hati. Ya. Man mata bughtu ali Muhammadin mata kafiran, bahkan baru kita mati benci kepada Habib-Habib, kepada zuriyah Sayyidina Muhammad, kepada ahlul bait Nabi Muhammad, mati kafir.
Nah, naudzubillah min dzalik ya. Kenapa? Karena apa? Mahabbah, cinta itu. Anur Muhammad, cahaya Rasul SAW ini yang akan membuka hati kita menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita qaumul salihin, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah hancur leburkan dosa kita. Allah berikan kita kebaikan. Allah jauhkan kita dari musibah-musibah di dunia ini. Allah berikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.